Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan tema 2 subtema 1 pembelajaran 6 kita lanjutkan kembali. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kegiatannya di kelas. Bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Adakah perbedaan yang kamu temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Ayo membaca. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Bacalah teks berikut. Ini adalah gambar saat pertama kali sangsaka merah putih dikibarkan. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan sekolah tinggi hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau yang disingkat dengan PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina pada tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Ini adalah detik-detik saat pengibaran sangsaka merah putih. Siapakah 3 tokoh penting di dalam peristiwa tersebut? Yang pertama adalah Abdul Latif Hendraningrat. Yang kedua Suhut Sastrokusumo. Dan yang ketiga adalah SK Trimurti. Ini adalah 3 tokoh penting yang mengibarkan sangsaka merah putih untuk pertama kalinya. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut dengan menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Dengan menggunakan aspek apa, contohnya, apa peristiwa yang terjadi pada bacaan di atas? Jawabannya, peristiwa pengibaran sangsaka merah putih. Dengan menggunakan aspek mengapa pengibaran bendera sangat penting? Jawab, menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dengan menggunakan aspek siapa pengibar bendera saat pembacaan proklamasi? Jawab, Abdul Latif Hendraningrat. Dengan menggunakan aspek bagaimana sepak terjang mahasiswa atau bagaimana sepak terjang saat mahasiswa? Jawab, mengajar bahasa Inggris dan pernah ke New York memimpin rombongan tari. Beliau juga sebagai anggota PETA. Dengan menggunakan aspek kapan
Kapan pengibaran benderanya? Jawab, pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan menggunakan aspek di mana pengibaran bendera dilaksanakan. Pengibaran bendera dilaksanakan di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ini adalah contoh cara mengisi peta pikiran. Kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Serahkan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Contohnya seperti ini. Pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Latif Hadraningrat dan Suhud adalah pengibar bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Saat menjadi mahasiswa, beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta dan pernah ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Beliau pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta pada tahun 1948. Abdul Latif Hadraningrat pernah bertugas sebagai atase militer RI di Filipina dan Washington hingga tahun 1956. Ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Tulislah 3 contoh persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkan dalam kegiatan di kelasmu. Tulis juga manfaatnya. Contoh 1. Bekerja sama saat melaksanakan piket. Manfaatnya adalah kelas menjadi bersih sehingga pembelajaran menjadi nyaman. Contoh yang kedua, saling membantu saat ada yang mengalami kesulitan saat belajar. Manfaatnya, ikatan persahabatan menjadi lebih erat. Dan yang ketiga adalah saat bermain tidak boleh memilih teman. Manfaatnya adalah persatuan dan kesatuan menjadi lebih kuat. Demikian pembelajaran pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 6. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.